jumpa lagi ya sama gue, Kasum tentunya, ya kan? Oke friend, hari ini gue mau ngebahas tentang burung apa aja sih yang gak bisa satu rumah. Ibaratnya burung vector ya, yang biasa buat lapangan, gak bisa satu rumah sama murai yang biasa kita bawa lomba, friend. Nah, pengalaman gue ya friend, ini pengalaman gue ya yang gue alami sama burung gue. Satu, biasanya murai gue tuh nggak bisa jadi satu sama kacer. Satu kacer ya. Kebetulan juga gue dari awal main burung tuh gue udah nggak main kacer gitu ya. Dan yang kedua tuh friend, tahu nggak sih apa? Cuca ijo gitu loh. Jadi gue agak sedikit cerita nih friend, kenapa cuca ijo tuh termasuk burung yang nggak bisa jadi satu dengan burung murai lapangan gitu ya. Jadi awal cerita nih friend, gue tuh burung murai gue lapangan tuh ceritanya mabungnya serentak gitu lah. Otomatis joki gue nggak ke lapangan dong, gue juga nggak ke lapangan. Dia ke lapangan tapi nggak bawa burung murai itu kurang enak gitu ya. Jadi tuh joki gue boring ibaratnya ya. Akhirnya dia bilang, "Bu, beliin ijo," gitu ya. Kebetulan gue juga suka banget gitu ya sama cuca ijo, karena gue juga bisa nyeting ya kan gitu. Sombong amat. Nah, akhirnya gue beliin lah joki gue tuh ijo. Kebetulan ada kawan gue yang jual cuca ijonya dan lumayan prestasi juga gitu. Makanya gue bayarin lah ibaratnya. Akhirnya gue taruh di tempat joki gue nih. Sedangkan di tempat rumah joki gue ini ada burung murai gue yang biasa gue bawa lomba gitu loh. Kondisinya pada saat itu tuh lagi nyodok ekor, friend. Nah, ceritanya karena dia punya ijo nih, dia semangat nih, friend. Udah gitu kebetulan kan murai kan kalau nyodok ekor kan ibaratnya cuma rawatan makanan aja kan. Kalau baru nyodok ya, nggak ada penjemuran gitu ya. Jadi dia lebih fokus di ijo nih. Dan kebetulan rumahnya itu nggak jauh friend dari lapangan ya kan. Jadi seminggu bisa 3 kali atau 2 kali dia ke lapangan buat bawa cuca ijo. Dan alhamdulillahnya ijonya tuh friend selalu masuk nominasi 3 besar gitu ya. Jadi dia semangat lah ibaratnya gitu ya, merawat ijonya gitu ya. Sambil berjalannya waktu ternyata burung murai gue yang biasa lapangan nih udah mentok ekornya gitu ya, udah penjemuran udah, umbaran udah. Biasanya gue tuh kalau burung yang udah baru kelar mabung udah melakukan pengumbaran, biasanya burung gue tuh udah siap buat ke lapangan gitu friend. Nah, ceritanya karena udah siap, gue tanya joki gue, "Burung udah siap ke lapangan?" "Udah," katanya. Oke, gue bawalah ceritanya nih murai gue ke lapangan. Satu mobil juga friend, ceritanya sama ijo. Nah, gue pede dong. Biasanya tuh murai gue kalau abis mabung biasanya 3 besar tuh nggak bakal lolos gitu ya. Ternyata gue kaget friend. Pas gue turunin itu murai gue cuma nominasi aja gitu. Gue biasanya kalau baru kelar mabung main sekali. Oke lah, akhirnya gue nggak mainin lagi. Gue pikir gini, mungkin karena baru kelar mabung ya, biasanya dia nggak mau ngebongkar gitu ya. Dan ceritanya gue turunin lagi 2 minggu kemudian, masih sama friend, begitu juga gitu ya, nominasi aja jauh gitu ya. Nah, sampai 3 kali ternyata murai gue tuh nggak ada perubahan. Bingung kan gue ya gitu, ini kenapa gitu. Gue bawa balik, gue tanya joki gue, "Kenapa nih burung?" gitu ya. Karena biasanya nggak begini gitu ya. Gue tanya, dari perawatannya udah bener, settingannya nggak berubah gitu loh. Gue bingung kenapa burung gue ya gitu, mabungnya tuntas gitu kan. Gue sampai akhirnya terakhir tuh gue sharing lah, berbagi lah gue sama tim gitu ya. Gue tanya, gue ceritain gitu ya keadaan burung gue gitu, jagoan gue begini-begini. Karena kita tahu ya karakter burung kita tuh pasti kita tahu kalau kita pegang sendiri awalnya gitu. Gue tanyalah sama kawan gue ya yang satu tim. Akhirnya dia tanya, "Ada masteran baru nggak?" "Enggak," gitu ya. Cuma gue bilang tuh gue baru beli cuca ijo gitu pas keadaan murai ini nyodok ekor gitu ya. Kata kawan gue ngomong gini, "Oh, itu penyebabnya." Karena kawan gue juga ngalamin hal yang sama friend kayak gue. Jadi dia punya ijo, sama-sama ijo mainan ya, sama dengan murai
murai lapangan juga gitu. Ibaratnya dua burung ini sama-sama prestasi di lapangan gitu loh. Jadi kata kawan gue, pasti kalah salah satunya. Gue bilang, kalahnya gimana? Gue bilang gitu. Biasanya burung ngukluk aja, nggak mau ngebuang. Oh bener. Gue iseng, gue tanya lah ceritanya sama juri kan. Pas minggu besoknya gue main bawa burung lain, gue tanya, burung gue kenapa ya kemarin? Kok cuma nominasi aja gitu. Terus dijelasin, ternyata kata dia burungnya tuh cuma ngukluk aja, jarang ngebuangnya gitu loh. Oh ternyata bener. Saran dari temen gue, suruh angkat nih ijonya, fokusin di murai. Jadi ijonya gue angkat, murai gue nih gue istirahatin selama 2 bulan friend. Gue istirahatin selama 2 bulan gak ke lapangan gitu ya. Dan keadaannya di rumah itu udah gak ada cuca ijo. Nah setelah 2 bulan friend, gue turunin lah, gue coba ya ada perubahan gak gitu ya dari murai gue nih. Setelah gue turunin, alhamdulillah friend, ternyata murai gua juara 1 friend. Nah disitulah ternyata bener ya, ibaratnya yang gua alamin tuh kayaknya itu bukan mitos ya. Ternyata bukan cuma kacer aja gitu loh yang gak bisa satu rumah sama burung murai lapangan. Ijo juga termasuk friend gitu loh. Mungkin sebagian pemain murai mungkin mengalami pengalaman yang gua alamin gitu ya. Makanya pas gua sharing dikasih taunya begitu. Nah dari maka itu friend, mulai saat itu gue bilang sama joki gue, kalau ada burung murai di rumah, semua joki gue ya, ada burung murai lapangan di rumah, itu nggak boleh main hijau gitu, nggak boleh ada hijau. Jadi kalau mau main hijau taruh di tempat lain gitu loh. Lu boleh main hijau tapi nggak satu rumah dengan murai gitu friend. Pengalaman gue ya. Semoga nih konten gue ini bermanfaat nih friend buat kalian yang mengalami masalah kayak gue gitu loh. Tapi nggak semua mungkin ya. Ini yang sama aja lah ibaratnya kayak gue gitu. Semoga bermanfaat friend buat kalian. Oke? Sampai sini dulu konten YouTube gue. Jangan lupa ya subscribe-nya friend. Oke? Biar kalian bisa tonton terus video gue yang akan datang gitu, biar nggak ketinggalan ya kan. Oke deh, salam kicau mania Nusantara, see you, bye bye.